Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berada di rumahnya, di antara tempat yang sangat dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Dan di antara tempat-tempat yang sangat tidak disukai oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Akan tetapi kenyataan di zaman modern seperti ini, lebih banyak orang berkumpul di pasar, Pak. Termasuk jam seperti ini. Bahkan kurang dari ini, orang-orang sudah terlibat hiruk pikuk di pasar-pasar. Sementara masjid keadaannya ya seperti ini. Maka tentu bagi kita yang alhamdulillah sudah dalam keadaan lebih diberikan istiqomah untuk terus beramal soleh, semoga Allah menguatkannya sehingga sebagian orang bercita-cita ya menginginkan, dan kita semua semoga juga karena banyak yang sama dengan kita juga jadi tersemangati. Sholat subuh seperti sholat Jumat begitu. Ya. Sederhana saja judulnya, sholat subuh seperti sholat Jumat. Jadi paboro-boro. Ya. Nah, ini tentu harus ada yang mengawalinya. Maka semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan serial pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Sudah sampai pada bab keempat, bab muraqabah, yakni merasa dilihat oleh Allah. Banyak yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini yang sudah berlalu, dan yang sedang kita baca hadis kedua ini pun sudah kita lewati ya beberapa poin. Hadis kedua ini nanti terkenal sebagai atau disebut hadis Jibril, yaitu kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat malaikat menjumpai manusia, kita ingatkan supaya tidak salah. Sebagian kaum menggambarkan malaikat seperti apa? Orang-orang Nasrani atau orang-orang non-muslim menggambarkan malaikat sebagai wanita, perempuan. Makanya kalau tidak salah, bahasa Inggrisnya angel. Berikutnya nama angel untuk perempuan. Kemudian ada lagi penggambaran malaikat wanita wajahnya saja, adapun tubuhnya kuda. Nah, ini keliru. Ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa apabila ada perkara gaib yang ingin disatukan dengan perkara yang nyata, maka Allah akan membuat situasinya menjadi sama. Malaikat yang hidup di alam yang lain, ya, yang tidak terlihat oleh kita, sehingga ketika disebutkan dalam hadis Nabi, majelis ilmu seperti ini, diriung ku malaikat pun kita tidak bisa melihat. Tetapi hakikatnya ada. Tetapi apabila ia malaikat ingin muncul, maka ia akan menjelma. Ya, akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menampakkan diri dan umumnya sebagai laki-laki. Kita tahu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Laki-laki perempuan? Laki-laki ya, tamunya laki-laki. Datang kepada Nabi Lut, juga tamu laki-laki. Yang kondisinya pada saat itu sedang ada laki-laki menyukai laki-laki. Sehingga malaikat itu yang datang didodoho teh. Diincer oleh kaumnya Nabi Lut.
Karena bagusnya penampilan dari malaikat itu. Nah, termasuk yang datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan sedang kumpul-kumpul datang seseorang yang tidak dikenal dengan rambut sangat putih, rambut sangat hitam, pakaian sangat putih, tapi tidak dikenal. Tidak pula ada bekas perjalanan. Ya. Kemudian duduk depan Nabi bertanya-tanya. Ya. Seperti lebih tahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian bertanya tentang apa yang pertama? Tentang Islam. Dijawab dengan rukun Islam. Pertanyaan kedua tentang iman. Dijawab dengan rukun iman yang kita kenal juga ya. Yang 6 itu. Ya. Dan keduanya dibenarkan. Jawaban Nabi dibenarkan oleh orang yang bertanya tadi. Ya. Sampai di situ para sahabat Nabi belum tahu kalau yang bertanya itu malaikat. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga tentang ihsan. Nah, bab ini sebetulnya lebih ke arah ini. Bab muraqabah arahnya ke poin ini, yaitu kita apabila sudah merasa ketika beribadah betul-betul seperti diawasi oleh Allah, itulah situasi kondisi kita dalam kondisi muraqabah, dalam kondisi diawasi selalu oleh Allah, merasa diawasi. Bahkan perintahnya apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, kitanya dulu yang seakan-akan melihat Allah, dan karena tidak mungkin dijawab lagi fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya tidak mungkinlah kita bisa menyaksikan Allah atau sulit menghadirkan Allah dalam hati kita untuk merasa disaksikan karena banyaknya urusan kita. Ya sudah kalau begitu yakini saja bahwa saat ibadah kita diperhatikan oleh Allah. Atau yang lebih gampang lagi yang sudah kita fahami, adanya 2 malaikat pencatat, Raqibun Atid, yang itu juga penugasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang sudah terlewati. Poin berikutnya tentang ini. Selesai bertanya tentang ihsan, orang itu ya, dia berkata lagi, karena tidak tahu jadi ya bahasanya dia berkata lagi, ya, qala fa akhbirni 'anis sa'ah, ya, coba kabarkan padaku, beritahu padaku tentang as-sa'ah, yang dimaksud hari kiamat. Jadi hari kiamat itu bahasa Arabnya banyak. Hari kiamat itu sendiri kiamat. Kemudian nanti ada al-qari'ah yang kita kenal, az-zalzalah, kemudian al-ghasyiyah, ya, al-qiyamah itu sendiri, as-sa'ah juga, ya. Al-yaumul akhir, hari akhir juga maknanya hari kiamat, ya. Maka yang ini beda. Kalau 3 poin di awal tadi Nabi jawab langsung, karena memang tahu. Tetapi untuk yang ini, sebagaimana juga kita tahu, perkara hari kiamat beda. Ya. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Kata Nabi kepada orang yang bertanya, tidaklah yang ditanya, maksudnya diri Nabi, tidaklah yang ditanya ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lebih tahu daripada yang bertanya. Nek kita, ya, sampean kan lebih tahu. Begitu ya. Bukannya Anda lebih tahu? Nah, seperti itu. Tapi memang dua-duanya tidak tahu. Jadi tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kedua-duanya tidak tahu tentang hari kiamat, maksudnya kapan terjadinya. Ya. Maksudnya kapan terjadinya. Maka nanti kalau ada hadis yang memberitahu kapan hari kiamat, confirm hadis itu palsu. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan besok tanggal sekian, hari sekian bakal kiamat, pasti pendusta. Karena Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, supaya kita juga lebih kuat memahami ini, ya, bahwa siapapun tidak ada yang tahu tentang hari kiamat, maksud hari atau tanggal kejadiannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham ma tadri nafsum madza wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya hanya di sisi Allah, artinya Allah saja yang tahu tentang pengetahuan hari kiamat. Ya, dan dialah yang juga menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok. Ya, kita ini pagi ini sudah penuh rencana dari kemarin untuk melakukan apa-apa, hanya rencana. Aslinya tidak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Kemudian, dan tidak pula orang tahu di bumi mana dia akan mati. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Luqman ayat 31 sampai ayat 34. Baik, Aisyah radhiyallahu anha, ketika mustalahul hadis kita bicara asar. Asar itu sahabat berkata tentang sesuatu yang jika itu mengenai perkara gaib, perkara-perkara yang tidak biasa diketahui oleh banyak orang, maka kemungkinan besar kalimat itu pernah didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila sahih, maka asar itu dijadikan sebagai hukum atau bisa diambil sebagai patokan dalam sisi hukum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama 'alallahil firyata." Ya. Barang siapa mengatakan bahwasanya Rasulullah mengetahui apa yang terjadi di hari esok saja, bukan hari kiamat yang terlalu jauh, maka sungguh dia telah berbuat dusta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena wallahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, katakanlah, tidak ada seorang pun yang ada di langit maupun di bumi mengetahui perkara yang gaib termasuk hari kiamat kecuali Allah. Asar riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhir percakapan yang tadi itu, malaikat atau orang yang bertanya menambahkan, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau begitu, barangkali tahu, tolong sampaikan padaku apa ciri-cirinya. Ya, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri akan segera datangnya hari kiamat. Inilah yang kita kenal sebagai asyratus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Secara umum, tanda-tanda hari kiamat 3, Pak. 3 tapi jadi banyak. Ini supaya mudah 3. Yang pertama, telah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Jadi telah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Zaman dulu. Yang kedua, sedang terjadi dan terus terjadi. Jadi kita ngalamin. Yang ketiga, belum terjadi. Kemungkinan masih sangat lama. Jadi nggak usah dikorek-korek, jangan banyak pembahasan anak. Ya, kadang orang bulat membahas satu hal yang terjadinya entah kapan. Ya, sampai berjam-jam, misalkan membahas Dajjal. Ya, sampai berkelahi Pak orang bahas Dajjal ini. Maksudnya macam-macam hal bahasan ya. Dajjal itu akan terjadi pada poin ciri-ciri hari kiamat yang paling akhir. Ya, kalau merujuk kepada hadis ini adalah salah satu tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Apa kata Nabi SAW? Bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Ya, bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Diutusnya aku dan hari kiamat seperti ini. Dekat apa tidak? Dekat sekali ya. Ini beliau katakan 1400 tahun yang lalu. Dan kiamat belum terjadi hari ini.
Berarti sudah terjadi demikian lama dan ini belum terjadi. Dan tidak akan diulang lagi karena nabinya sudah wafat, tidak ada lagi nabi yang lain, rasul yang lain. Nah, kemudian tadi ambil yang ujung dulu, nanti yang tengah disampaikan setelah ini. Ya. Yang ujung yang akan terjadi dan masih lama diantaranya Dajjal tadi. Kemudian turun Nabi Isa. Ya. Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah dibahas sekarang. Bahkan masih banyak orang yang sudah banyak orang yang ngaku Imam Mahdi. Anehnya percaya orang zaman ayeuna. Ya, ini karena masalah pembahasan yang salah. Imam Mahdi sudah muncul, Pak, bayangkan. Sementara ciri-ciri yang lain yang mestinya muncul sebelumnya belum. Kok sudah muncul dari situ saja? Mestinya paham bahwa ini bukan Imam Mahdi. Ya. Baik. Jadi nanti itu masih lama. Ya, semoga kita tidak menjumpainya. Karena keadaan di masa itu lebih berat daripada yang sekarang. Nah, yang disampaikan oleh Nabi, ciri-ciri berikutnya, ini satu lagi tambahan bahwa kadang-kadang pembahasan tentang hari kiamat penting, tapi yang lebih penting adalah ma'adattalaha. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala ada seorang badui datang kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi, matas sa'ah. Wahai Nabi, kapan kiamat? Ya. Oleh Nabi tentu tidak dijawab. Justru ditanya, ma'adattalaha. Memangnya apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Ya. Orang itu menjawab, hubbullah wa rasulih. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'a man ahbabt. Ya, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi pembahasan tentang hari kiamat dan ciri-cirinya penting sebagai pengetahuan dasar yang mendasar karena ia juga ada dalam rukun iman yang 6. Tetapi terlalu berbelit-belit, terlalu panjang, ya juga menghabiskan waktu, sementara bab lain masih banyak yang belum dikaji. Baik. Berikutnya, ciri-ciri yang ditanyakan oleh orang itu, Nabi jawab. Apa ciri-ciri hari kiamat atau akan segera datang hari kiamat? Kata Nabi, wa antarul khufa'a. Sepertinya ada yang terlewat. Ini terbalik. Ya, mestinya ini dulu. Qala antalidal umata amatu rabbataha. Ya. Qala antalidal amatu rabbataha. Nabi jawab, ciri-ciri hari kiamat yang sedang terjadi dan terus terjadi termasuk pada masa sekarang, yang pertama adalah ketika nanti sudah engkau melihat ada antalida amatu, seorang budak. Ya. Antalida al amatu, melahirkan seorang budak melahirkan rabbataha, majikannya. Ya. Kalau sudah ada budak melahirkan majikan. Ya. Taib. Apa penafsirannya? Yang pertama, zaman Nabi ada perbudakan. Karena apa? Karena memang begitu settingannya. Islam datang untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Tatkala pada zaman sebelum Islam ada perbudakan, Islam datang juga tidak sekaligus menghapus perbudakan. Ada budak yang diperlakukan seperti budak, tidak dibayar, ya memang begitu, dijual belikan. Kenapa? Agar bisa tahu mana lebih baik urusan ini daripada agama lain atau syariat yang sebelumnya. Maka jelas ketika adanya perbudakan dalam Islam, poin-poin yang awalnya terjadi sangat buruk kepada para budak diperbaiki. Di antaranya majikan tidak boleh zalim kepada budaknya. Diberi makan sebagaimana kita makan, diberi pakaian sebagaimana kita berpakaian. Tidak dipisahkan tempat tinggalnya. Kadang-kadang boleh diundang makan malam, makan-makan di meja makan kita. Dan poin terberatnya adalah, ya, memang dia boleh digauli seperti halnya istri, tapi kalau punya anak, wayahna, etama anak majikan. Jadi dari situ ketahuan orang yang berhubungan dengan budaknya kalau sampai punya anak. Karena nggak boleh dibinkan kepada
siapapun, bin tetap bapaknya. Jadi kalau saya hidup di zaman Nabi, saya punya budak, saya gauli budak saya dan beranak, maka anak itu anak saya. Ya. Dan ummul walad adalah bebas. Ya. Ibunya budak tadi menjadi bebas otomatis dan anaknya tidak budak lagi. Itu konsekuensinya. Seperti seolah-olah mengikis sedikit demi sedikit perbudakan. Habis dengan sendirinya, tidak perlu ada aturan memorandum dari PBB. Ya. Kalau sekarang kan aturannya ada Pak, secara internasional. Ya. Itu diatur dalam undang-undang internasional, tidak boleh adanya perbudakan. Tetapi ayat tentang perbudakan itu kekal sampai hari ini dalam Al-Quran yang membolehkan berhubungan dengan budak. Surah Al-Mu'minun ayat 3. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang memberikan zakatnya. Berarti ayat 4. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Boleh kemaluan itu diberlakukan kepada istrinya atau kepada budaknya. Sampai hari ini ayatnya masih ada. Artinya bisa jadi satu saat nanti kekisruhan akan datang lagi dan muncul lagi perbudakan. Saat itulah memang dikabarkan semakin mendekati hari kiamat, dunia kacau balau. Sehingga mungkin akan ada lagi perbudakan, dan saat itulah terlahir majikan-majikan dari para budak. Nah, seperti itu. Itu yang pertama penafsirannya. Yang kedua ditafsirkan, budak melahirkan majikan adalah para ibu atau kita yang anak-anaknya durhaka kepada orang tua. Jadi ibunya seperti budak, anaknya ngaraja jadi majikan, Pak. Jadi hati-hati. Ya, ini memberitahu supaya kalau ini ada, ya kita paham ini bagian dari hari akhir dan tentu diperbaiki agar anak kita itu tidak dosa karena durhaka kepada ibunya. Banyak ya sekarang cerita-cerita anak bahkan membunuh orang tuanya, zalim kepada orang tuanya. Ya, nangkring aja maunya, apa-apa disediakan, mau minum aja minta suruh ibunya dan seterusnya. Ini pola-pola anak yang menjadi majikan. Baik. Kemudian yang terakhir, mental manusia yang pernah ada di dunianya perbudakan itu sampai hari ini tidak selesai, tetap ada. Oleh karena para tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri, hati-hati, ya, itu bisa saja diperlakukan seperti itu karena mentalnya itu ada, bahwa mereka sudah bayar TKI itu dengan harga sekian-sekian, itu merasa membeli budak saja, sehingga seperti itulah keadaannya. Barangkali mereka berpedoman bahwa boleh budak itu digauli, sehingga kalimatnya bukan punten diperkosa, ya. Tapi itulah kenyataannya, maka ini semestinya tidak dilakukan. Ya. Kita yang paham jangan sampai merelakan, ya, karena kebutuhan, Pak, biasanya ojol orang tak istri orang dipiwarang ke Arab misalkan. Jangan. Tidak semua jelek, tapi ini adalah perkara yang sangat riskan karena mental itu ada pada mereka, orang-orang Arab yang dulu pernah melakukan perbudakan atau ada di negara itu seperti itu. Jadi itu ciri-ciri yang disebut oleh Nabi, apabila itu terjadi maka itulah hari kiamat sudah semakin dekat. Berikutnya, wa antarul khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, sebagian pekerjaannya hanya menggembala kambing. Tapi apa yang dilakukannya? Yatatawaluna fil bunyan, meninggikan bangunan, berlomba-lomba meninggikan bangunan.
Di mana Pak gedung paling tinggi sekarang? Di Dubai. Ya. Betul, di Dubai. Burj Khalifa kalau nggak salah namanya. Itu dulu mereka pengembala kambing, Pak. Karena orang Arab rata-rata ya begitu. Ya, termasuk Nabi SAW. Sekarang begitu adanya. Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang Arab yang notabene dulunya hanya pengembala kambing, sekarang seperti itu. Ya. Dubai, Qatar, Saudi sendiri untuk urusan duniawi sekarang seperti sudah kacau balau. Ya. Kepentingan duniawi dikedepankan dan akhirat dikebelakangkan. Ya, ini telah disindir oleh Rasulullah SAW sebagai ciri-ciri akan segera tiba hari kiamat. Termasuk di kita. Mungkin bapak-bapak sebagian yang orang kaya sekarang dulunya hidup di kampung. Ya. Tiba-tiba kampungnya Pak terkena proyek jalan tol begitu kan ya. Itu kabarnya Pak di Cibeber ada yang kena ganti sampai miliar-miliar Pak. Atau ngadak-ngadak jadi benghar banyak. Itu diantara penafsirannya. Ya itu akan terjadi. Ya teruslah kalau sudah punya uang apalagi bikin rumah, beli kendaraan dan seterusnya. Ya. Banyak orang-orang yang asalnya miskin tiba-tiba langsung kaya. Dikabarkan di sebuah kampung di mana begitu karena pembebasan lahan, maka kampungnya tiba-tiba jadi jutawan semua ya. Nah, itu penggambaran Nabi yang jelas sudah terjadi. Baik, dua itulah tanda-tanda yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Ada dalam hadis-hadis yang lain, tetapi khusus bercerita dalam hadis ini atau membicarakan hadis ini, Nabi hanya sebut dua, yaitu seorang budak melahirkan majikan dengan tadi beberapa versi penafsiran dan orang-orang miskin yang meninggikan bangunan. Seperti ini bagus apa tidak? Jadi tanda-tanda hari kiamat itu tidak semuanya jelek Pak ya. Ya ini sebetulnya orang-orang miskin bikin bangunan apa salahnya? Ya silakan saja. Tidak selalu buruk. Yang buruk nanti ya dampaknya saja. Kalau orangnya bagus tetap bagus lah ya. Mau miskin mau kaya dia bagus, nggak masalah. Tetapi kebanyakan memang hati-hati maksudnya. Karena biasanya membawa ke keburukan. Diberitahunya kita misalkan ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, bagus apa tidak? Ya bagus karena supaya kita bisa memberitahu anak-anak kita jangan begitu. Jadi tidak semua ciri-ciri tanda kiamat itu buruk. Nanti ada yang buruk. Contohnya tatkala disebutkan banyaknya para biduan, banyaknya konser-konser musik, ya. Kemudian kejahatan merata-rata ini buruk, ya. Dan tentu tetapi faidahnya juga tidak semuanya buruk. Kadang-kadang kita justru mengambil pelajaran. Baik. Selesai bertanya, summan tolako. Orang itu ngaleos gitu weh. Bahasa orang ya. Pergi begitu saja. Ya, tidak disebut ya salam dan seterusnya. Pergi saja ngaleos. Makanya falabistu malian. Aku, ini hadis siapa yang bicara? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku terdiam, ngahuleng. Naon ieu teh? Nanya-nanya hungkul ngaleos weh. Ya. Seperti itu. Nabi yang tahu kondisinya berkata, "Tsumma qala ya Umar, atadri manis sa'il?" Tahukah engkau tadi siapa itu yang nanya-nanya? Siapa tadi yang bertanya itu? Qultu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak sok tahu. Ya beliau tidak tahu. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala Nabi jawab memberitahu, fa innahu Jibril. Eta teh tadi malaikat Jibril alaihi salam. Ya, itu barusan yang datang Jibril alaihi salam. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kalian mengajarkan agamanya. Ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi demikianlah pola pembelajaran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di zaman sekarang kita ambil faidah dari belakang, kalau kemarin dari depan. Faidah dari belakang diantara adalah proses pembelajaran di dalam agama kita boleh dengan berbagai macam cara. Ya, ada seperti tadi.
Bapak-bapak yang tidak berdakwah di masjid-masjid, bagaimana berdakwah kepada keluarga? Ya gitu. Anak kita yang katanya pesantren, katanya sekolah, jangan diantepin, tanya sesuatu. Nah, tahu nggak ini? Ya. Nah, tahu nggak ini? Padahal ngetes ya. Bisa jadi kita tidak tahu, nggak masalah, tanya aja. Kalau anak kita respect jawab, berarti adalah berhasil dia belajar. Ya. Atau memberikan contoh. Ya. Tadi malaikat Jibril dalam kedatangannya ke majelis Nabi yang di masjid itu berpakaian rapih, berpakaian putih. Ya. Maka bapak-bapak dianjurkan punya pakaian putih. Ya. Lebih spesifik gamis putih. Bukan sok Arab, bukan. Nabi suka pakaian putih. Atau lebih tepatnya gamis putih. Ya, tapi jangan pula anti kepada pakaian-pakaian yang kita punya. Ya, sekali pakai sarung. Ya. Tidak boleh ya, tidak terlarang pakai celana biasa. Yang nggak boleh pakai celana jin, Pak. Celana jin dipakai itu sieun gitu kan jin, kayak jinnya ngambek. Ya maksudnya disesuaikan. Ya. Kalau kita ke masjid ya seelapnya yang umum pada tempat-tempat terhormat kita gunakan. Kalau situasinya memang sengaja, Pak ya. Beda kalau sedang perjalanan, sedang nungguin kawan kita atau saudara yang sakit kan, ya apa aja yang ada. Tapi kalau sengaja ke masjid, maka usahakan seperti yang dicontohkan oleh malaikat dan para sahabat ketika datang ke majelis itu dalam kondisi disesuaikan pakaiannya. Baik, kemudian kita rangkum pelajaran pada hadis ini. Jadi bahwa rukun Islam yang kita kenal ada berapa? Ada 5 yang selama ini kita tahu dari bu guru kita dulu ketika SD atau TK bahkan, ternyata itu pelajarannya yang menyampaikan adalah malaikat langsung atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditemani malaikat. Jadi bukan perkara enteng. Rukun Islam penjabarannya banyak, panjang, tapi intinya tanya rukun Islam 5 ya. Apa saja? Syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Atau dibulak-balik terserah. Dalam naskah ini 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, baru haji. Nanti di naskah yang lain ada terbalik, ya, puasa dulu baru zakat. Tidak masalah. Ya. Ini disebut oleh Nabi secara penuh 5-5-nya. Kemudian rukun iman juga begitu. Apabila ditanya tentang iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wasyarri. 6-6-nya disebut penuh dalam hadis ini. Ya, ditambah ihsan. Jadi setelah kita beriman atau setelah Islam, kemudian meningkat keimanan, lakukan ibadah yang terbaik. Nah, melakukan yang terbaik ihsan. Nah, seseorang bisa melakukan yang terbaik jika dalam dirinya ada muraqabah. Rasa diawasi, ya, seperti kita kerja diawasi dengan CCTV atau mandorna aya, beda tentu saja, ya. Baik, kemudian itu semua kita lakukan karena yakin akan datang hari kiamat yang saat itulah dipertaruhkan kita akan bahagia atau celaka. Sehingga kembali kepada berbuatlah yang terbaik agar akhirat kita bahagia. Tanda-tandanya ada banyak. Yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 tadi, yaitu seorang budak yang melahirkan majikannya, kemudian orang-orang miskin yang meninggikan bangunan-bangunan. Baik, semoga kita dimudahkan. Yang poin karena bab ini adalah bab muraqabah, yang kita ambil adalah ihsan. Mari berbuat ihsan dengan cara merasakan pada saat ibadah betul-betul sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.